Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami, tim Cakrawicara SMA Negeri 3 Negara sebagai tim pro dalam MOSI. Dewan ini menilai bahwa politik bebas aktif masih relevan dalam menghadapi konflik global dan tidak perlu bergabung dengan BOP atau Board of Peace. Sebelum kami melanjutkan MOSI, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nikade Yadisya Paramita Dewi sebagai pembicara 1 dalam tim pro. Saya, Niputu Indah Mahadevin sebagai pembicara 2 dalam tim pro. Dan saya, Gede Bayi Setiawan sebagai pembicara 3 dalam tim pro. Demikian perkenalan dari kami. Yang saya hormati, Dewan Juri, pihak oposisi serta hadirin sekalian. Dunia pada hari ini sedang berada dalam situasi yang kurang stabil. Kita menyaksikan perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah hingga rivalitas Amerika Serikat yang semakin mendalam. Sistem internasional tidak lagi bergerak ke dalam stabilitas tapi menuju polarisasi yang semakin dalam. Bahkan menurut Stockholm International Peace Research Institute, belanja militer global pada tahun 2023 mencapai 2,24 triliun USD, angka terpanjang sepanjang sejarah modern. Ini menunjukkan satu hal, yang dimana dunia tidak menuju perdamaian tetapi menuju kompetisi yang semakin keras. Di dalam gagasan ini, muncul suatu gagasan yaitu Indonesia harus bergabung dengan organisasi seperti Board of Peace atau BOP. Namun, pertanyaannya bukan sekedar boleh atau tidak, tetapi apakah ini sesuai dengan jati diri dan kepentingan nasional Indonesia? Kami tim pro dengan tegas mengatakan bahwa tidak perlu. Karena pada awalnya Indonesia sudah memiliki kompas yang jelas, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Ini bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi mandat konstitusi yang berakar pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan nilai Pancasila. Dalam debat ini, kami akan memberikan 3 hal. Pertama, BOP mengancam kredibilitas Indonesia sebagai negara yang netral. Kedua, BOP dapat merusak konsistensi Indonesia sebagai isu global. Dan ketiga, BOP dapat mengancam Indonesia dalam kedaulatan kebijakan luar negeri kita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dan memperdalam argumen tim pro ini dengan menyatakan juga menguatkan dampak jika Indonesia bergabung ke dalam organisasi BOP atau Board of Peace. Pertama, kredibilitas di Indonesia akan terancam. Indonesia selama ini dihormati karena dianggap sebagai negara yang independen. Kita bukan hanya sekedar penonton, tetapi peran penting dalam perdamaian dunia. Indonesia telah mengirim puluhan ribu pasukan Garuda dalam misi PBB dan aktif dalam berbagai upaya untuk diplomasi damai. Kepercayaan itu lahir karena satu hal, netralitas yang konsisten. Jika Indonesia bergabung dengan organisasi BOP yang memiliki kepentingan geopolitik tertentu, maka posisi Indonesia sebagai negara mediator independen akan dipertanyakan. Seperti dikatakan Henry Kissinger, "A nation credibility a most valuable asset in diplomasi," yang artinya jelas, sekali kredibilitas hilang, maka pengaruhnya juga ikut hilang. Kedua, konsistensi moral di Indonesia bisa terganggu. Indonesia selama ini dianggap sebagai negara yang vokal dalam isu kemanusiaan, termasuk bantuan negara Indonesia terhadap negara Palestina dan peran Indonesia di dalam Dewan HAM PBB. Bahkan, menurut Human Rights Watch, banyak organisasi internasional baru yang gagal dalam mengambil sikap tegas karena konflik kepentingan antar anggota. Jika Indonesia bergabung dengan organisasi seperti itu, maka akan muncul kontradiksi. Kita berbicara tentang kemanusiaan, tetapi berada dalam sistem yang tidak konsisten memperjuangkannya. Dalam diplomasi modern, moral bukan hanyalah sekedar citra, tetapi sumber kekuatan. Ketiga, kebijakan kedaulatan luar negeri akan terbatasi. Prinsip bebas aktif memberikan Indonesia ruang untuk menjalin hubungan dengan lebih dari 190 negara tanpa terikat oleh blok tertentu. Ini sejalan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika Indonesia masuk organisasi dengan keputusan kolektif seperti BOP, maka ruang gerak kebijakan luar negeri
akan terikat untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan nasional. Seperti contoh Uni Eropa yang seringkali menunjukkan bahwa setiap anggota negara harus sering mengikuti keputusan bersama meskipun tidak sesuai dengan kepentingan domestik mereka. Ini bertentangan dengan prinsip kemandirian Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Baik, terima kasih. Izinkan saya menutup dan memperkuat argumen Tim Pro. Di sini saya akan membuktikan bahwa Indonesia tidak perlu bergabung dengan organisasi Board of Peace. Pertama, politik bebas aktif sudah terbukti efektif. Dalam G20 yang mencakup sekitar 85% PDB dunia, Indonesia telah menjadi penengah di antara konflik global, termasuk saat presidensi G20 tahun 2022 yang menghasilkan Bali Leaders Declaration. Indonesia juga menjadi motor penggerak di ASEAN yang menaungi lebih dari 680 juta penduduk. Ini telah membuktikan bahwa Indonesia tidak perlu bergabung dengan Board of Peace karena sudah sangat berpengaruh. Kedua, organisasi baru justru tidak efisien. Data dari Union of International Association telah mencatat ada lebih dari 70.000 organisasi aktif di dunia. Itu artinya dunia tidak kekurangan organisasi, tapi kekurangan efektivitasnya saja. Board of Peace justru menambah tumpah tindih diplomasi yang membesar biaya koordinasi dan menciptakan talk shop diplomasi yang tidak menghasilkan apapun. Indonesia seharusnya memperkuat peran di antara organisasi yang sudah terbukti efektif seperti PBB, bukan malah menambah struktur baru yang belum jelas efisiensinya. Politik luar negeri bukan hanyalah sekedar pilihan strategi, tetapi cerminan jati diri bangsa. Politik bebas aktif adalah bukti bahwa Indonesia bisa berkontribusi tanpa tunduk, bisa bekerja sama tanpa terikat, dan bisa menjadi penengah tanpa harus kehilangan kemandirian. Sebaliknya, bergabung dengan organisasi BOP beresiko, pertama, melemahkan kredibilitas, kedua, mengganggu moral diplomasi, dan ketiga, bisa membatasi kedaulatan nasional. Maka kami tegaskan, di tengah dunia yang sedang terpecah, Indonesia tidak boleh memilih sisi. Indonesia harus tetap menjadi penengah, menjadi jembatan dialog, dan juga menjadi penjaga dunia. Maka kami dengan tegas mengatakan bahwa politik bebas aktif tetap relevan. Namun, Indonesia tidak perlu bergabung dengan Board of Peace atau BOP. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.